Setelah bertanya kepada Duk Fierto kenapa dirinya dituduh sebagai seorang pengkhianat, Markis Belfier berkata kepadanya, kalau sebelum Duk Fierto tiba di tempat tersebut, dirinya telah berhasil mengeksekusi Kaisar Valhalla yang dianggap sebagai tiran yang kejam oleh tangannya sendiri. Dan dengan dirinya telah memenuhi keinginan seluruh warga kekaisaran untuk menggulingkan kaisar yang kejam itu. Markis Belfier pun berkata kepada Duk Fierto, kenapa dirinya malah dicap sebagai pengkhianat, dan ketika Markis Belfier meminta Duk Fierto untuk membebaskannya, Duk Fierto malah memerintahkan bawahannya untuk membawa Markis Belfier ke tempat eksekusi gantung seperti Kaisar Valhalla sebelumnya. Di tempat tersebut yang disaksikan oleh para penduduk Valhalla, Duk Fierto berkata dengan lantang di depan mereka, kalau ia akan menyebutkan daftar kejahatan yang dilakukan oleh Markis Belfier. Di antaranya, kalau Markis Belfier adalah kaki tangan dan membabi buta mengikuti tirani Kaisar Valhalla, dan dengan Kaisar Valhalla sebelumnya, Markis Belfier tidak menghormati duel-duel mulia para warrior, serta juga merencanakan pembunuhan pada Roman Dimitri pada saat festival Valhalla. Markis Belfier yang mendengar itu pun mencoba untuk menjelaskan situasi tersebut. Namun Duk Fierto sambil berteriak menyuruhnya untuk diam dan jangan banyak bicara, dan kemudian melanjutkan perkataannya dengan mengatakan, kalau pada saat gelombang perang berbalik melawan dirinya, Markis Belfier segera menghubungi Roman Dimitri dan berjanji bergabung pada pasukan pemberontakan, untuk mengkhianati Kaisar Valhalla demi menyelamatkan dirinya sendiri. Dan karena ada orang seperti dirinya lah, Duk Fierto berkata kalau Valhalla menjadi hancur. Markis Belfier yang marah pun memanggil Duk Fierto dengan sebutan brengsek, dan kemudian dia berkata, kalau mereka berdua yang telah memulai pemberontakan tersebut bersama-sama, kenapa Duk Fierto bertingkah seperti seorang utusan yang benar? Karena menurutnya, dirinya lah pahlawan yang membunuh Kaisar Valhalla sebelumnya. Dan dengan fakta tersebut, Markis Belfier meminta para penduduk untuk mengikutinya. Karena orang yang layak menjadi kaisar selanjutnya bukanlah Duk Fierto, melainkan dirinya sendiri. Pada saat akan melanjutkan perkataannya kembali, Markis Belfier pun terkejut, karena ia mendengar suara yang menggema di kepalanya dengan mengatakan, kalau dirinya akan mati di hari tersebut, serta seluruh garis keturunan pengkhianatannya juga akan mengalami kematian yang mengerikan. Dan mendengar suara itu yang mengatakan kalau itu adalah hadiah yang disiapkan dirinya untuk hari di mana mereka akan bertemu kembali, Markis Belfier yang melihat ke arah Roman pun akhirnya menyadari kalau suara itu adalah suara dari Roman Dimitri yang ada di depannya, dan dengan perintah dari Duk Fierto untuk menarik tuas pijakan eksekusi gantung Markis Belfier tersebut, dia yang dulunya memegang otoritas tertinggi di Valhalla pun mengalami nasib yang sama seperti Kaisar Valhalla. Setelah beberapa saat setelah eksekusi itu dilakukan, di ruangan kerja baru Duk Fierto, ia pun memberikan penghormatan kepada Roman atas bantuannya. Karena berkat Roman tersebut, Valhalla akhirnya kembali ke jalan yang benar dan sangat berhutang budi kepada Roman Dimitri. Karena kalau tanpa bantuan dari Roman itu, Duk Fierto berkata kalau pasukan pemberontakan tidak akan berhasil menggulingkan kuasa kaisar sebelumnya. Dan Roman pun berkata, kalau mereka hanya saling memenuhi janji yang sudah mereka sepakati. Namun meski begitu, Roman berkata kalau dia mempunyai suatu permintaan kepada Duk Fierto. Duk Fierto yang mendengar itu pun lalu meminta Roman untuk mengatakan apa yang diinginkannya itu, dan selagi dirinya mampu untuk memenuhi keinginan dari Roman tersebut, Duk Fierto berkata kalau dia akan mengabulkannya. Dan pada saat Roman berkata kalau permintaannya ingin memasuki makam selatan Valhalla, Duk Fierto pun terlihat terkejut, karena makam selatan Valhalla yang berlokasi di selatan hutan wilayah mereka, itu merupakan pondasi kekaisaran Valhalla, karena tempat tersebut merupakan tempat peristirahatan para kaisar Valhalla sebelumnya. Dan untuk memasuki tempat tersebut,
itu berarti kalau orang itu berniat untuk mengklaim sejarah dan legasi dari generasi sebelumnya. Mendengar hal itu, Duke Fierto berkata kalau dia ingin mengabulkan permintaan dari Roman itu. Namun untuk memasuki makam selatan, orang ingin memasuki tempat tersebut harus lolos trial terlebih dahulu. Yang hal tersebut pun membuat Duke Fierto tidak bisa mengabulkan permintaan Roman di detik itu juga. Dan jika Roman benar-benar ingin memasuki makam tersebut, dirinya harus bertahan dalam pertarungan 1 versus banyak warrior dan bertahan selama seminggu lamanya. Dan setelah itu sudah terlewati, Duke Fierto berkata, kalau Roman harus menghadapi suku asli hutan tersebut, dan hal itu menurut Duke Fierto bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Tetapi, Roman dengan santai berkata kalau ia bisa mengatasi perihal itu, dan jika Duke Fierto mengatur untuk dirinya bisa memasuki makam tersebut, Roman berkata kalau ia tidak akan menyalahkan siapapun atas apa yang akan terjadi kepadanya. Dan Duke Fierto yang mendengar itu, ia pun berkata kalau ia akan menyiapkan Trial of the Warrior setelah fajar menyingsing, agar Roman bisa melakukan tes tersebut. Diketahui, untuk menemukan sejarah Trial of the Warrior, seseorang harus kembali ke masa lalu yang jauh. Keaslian lempeng batu itu tidak diketahui. Para warrior yang mengukir nama untuk mereka sendiri pada saat itu, menantang Trial of the Warrior. Tapi kebanyakan dari mereka mati. Lalu 100 tahun yang lalu, seorang warrior akhirnya berhasil menyelesaikan trial itu. Yang hal tersebut pun membuat para penduduk Valhalla menyerukan nama dari warrior tersebut yang diketahui ia bernama Carlos. Namun setelah warrior itu kembali dari makam tersebut, sambil gemetaran ia berkata, kalau ajaran agung yang mereka semua inginkan tidak ada di dalam makam tersebut. Karena yang ia temukan di dalam makam hanyalah sejarah hina Valhalla, dan setelah hari itu, orang-orang tidak tertarik lagi. Seolah-olah tidak ada alasan bagi mereka untuk memasuki makam selatan Valhalla. Di keesokan harinya, tepatnya di panggung trial di tengah hutan selatan Valhalla, setelah mendengar kabar bahwa Trial of the Warrior yang legendaris itu akan diadakan, seluruh warga Valhalla turun, dan Duke Fierto yang hadir di depan mereka. Para penduduk pun mengagung-agungkan namanya, karena menurut mereka, kalau Duke Fierto adalah seorang pahlawan yang sudah menyelamatkan tanah kelahiran mereka, serta juga ia sekarang menjadi kaisar baru dari kekaisaran Valhalla. Melihat ramainya para penduduk Valhalla yang hadir, Duke Fierto pun berkata dalam hatinya, kalau ia tidak menyangka, seluruh kekaisaran akan sangat ramai atas Trial of the Warrior tersebut, dan menyadari kalau mereka haus dengan tantangan itu. Meski tahu kalau Roman adalah penyelamat mereka, Duke Fierto berkata kalau ia tidak boleh diam saja melihat tradisi Valhalla akan ditaklukkan, dan ia sebagai kaisar yang baru dari kekaisaran Valhalla, dengan tekadnya itu, ia akan mencoba menghentikan Roman yang ingin merubah tradisi kekaisaran Valhalla. Dengan lantang, Kaisar Fierto berkata kepada semua orang yang ada di tempat tersebut, kalau peraturan dalam trial tersebut sangatlah sederhana. Orang yang mengambil trial itu harus menerima tantangan dari seluruh warrior Valhalla selama seminggu ke depan. Dan jika berhasil melewati semua cobaan itu, para penjaga hutan akan menentukan apakah ia layak memasuki makam selatan Valhalla. Yang hal tersebut pun membuat Roman bertanya-tanya, apakah penjaga hutan yang dikatakan oleh Kaisar Fierto adalah suku asli hutan tersebut? Setelah Kaisar Fierto mengumumkan, kalau ada yang ingin menantang Roman dipersilahkan untuk maju dan membuktikan dirinya itu, salah satu penantang pun maju dan memasuki ring pertarungan tersebut, dan dengan aura yang meluap dari tubuhnya itu, penantang itu pun lalu memperkenalkan dirinya, yang diketahui ia bernama Valderas, selaku mantan dari pasukan pemberontakan yang dipimpin oleh Kaisar Fierto, serta ia juga berkata kepada Roman sebagai penyelamat mereka, kalau suatu kehormatan besar bagi dirinya, bisa berhadapan langsung dengan Roman yang diketahui seorang warrior yang sangat hebat. Sambil melihat ke arah Roman,
Valderas berkata dalam hatinya, kalau ia mengakui kekuatan yang dimiliki oleh Roman benar-benar sangatlah hebat, karena ia sudah membuktikan kualifikasinya sebagai warrior di Festival Valhalla. Bahkan ia juga berhasil mengubah kota Marin menjadi tanah tandus, serta juga memberikan bantuan untuk pemberontakan mereka. Namun karena Roman adalah seseorang yang bukan warga asli Valhalla, agar nama Carlos, warrior terhebat Valhalla tidak terbayangi, dirinya harus mencegah itu apapun caranya, dan fakta bahwa orang luar sedang mencoba menulis ulang sejarah mereka. Valderas berkata kalau ia tidak bisa menerima hal itu, dan meski ia tahu kalau mustahil baginya untuk mengalahkan Roman dengan kemampuannya itu, Valderas pun mengganti tujuannya, kalau dia akan mencoba menguras stamina Roman sebanyak mungkin, agar para warrior Valhalla yang lain bisa mengalahkannya. Dan setelah aba-aba pertandingan itu sudah dimulai, Valderas pun langsung bergerak melompat ke arah Roman untuk melancarkan serangannya. Namun, Roman dengan santai menghindari serangan tersebut, dan hanya sekali pukulan yang Roman arahkan ke leher bagian belakangnya, Valderas pun seketika langsung menjerit kesakitan. Dan sementara di sisi Roman yang menganggap pertarungan itu sudah selesai, dengan santai ia berkata, kalau warrior Valhalla yang selanjutnya akan menantangnya dipersilahkan untuk maju ke hadapannya. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.